kenapa sih Pak ini kok pilih membuat gedung ini kan? Ada dua nih, ada dua gedungnya ya. Gedung ini sama gedung sebelah nih Pak. Ya. Kalau boleh cerita satu-satu Pak. Jadi biar yang masuk ke sini tuh tahu Ya. gitu. Banget. Ada banyak perubahan, ada banyak yang sudah kita dapatkan. Iya betul sekali. Tapi kalau dia nggak cerita tuh nggak seru. Nggak seru. Oke. Terus gini Pak, untuk produk yang dijual di showroom itu Pak, apakah ini untuk umum atau hanya untuk ini saja, untuk lingkungan sekolah aja gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Jago yang kali ini sudah ke episode 63. Tapi di episode kali ini agak sedikit berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena hari ini nge-hostnya saya nggak sendiri, tapi ada partner baru. Monggo Bu. Halo sahabat Jago TV, selamat datang di episode ke-63-nya Jago TV dengan tamu spesial kita hari ini ya Bu Esi. Iya, sebelum kita kenal sama tamunya, kita kenalan dulu sama hostnya. Oh iya. Next time mungkin kan kita akan ketemu lagi gitu. Monggo Bu. Oke sahabat Jago TV, di episode ke-63 ini Bu Kesi mengajak saya menjadi host di Jago TV. Perkenalkan saya Bu Zulfa, mungkin kita juga akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Oke, tapi ini ada yang lebih istimewa Bu Zulfa, Iya, karena hari apa ini tuh Bu yang pertama kali ini partner kita, Bapak kita ya, jadi narasumbernya hari ini iya. Bapak Kepala SMK Negeri Jatirogo, Bapak Dr. Andes Basuki SST MPD. Selamat pagi Pak Basuki. Ya, selamat pagi Bu Kesi, selamat pagi Bu Zulfa. Sehat Pak Bas. Alhamdulillah sehat, semangat. Senyum. Senyum ceria. Motivasinya bagaimana Pak hari ini? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Weh, setiap hari pasti ada ya. Pemirsa, Kata-kata hari ini. iya, setiap hari tuh nggak bakalan hilang itu senyum. Terus kata-kata hari ini apa? Nah itu pasti ada ini. Beda. Kalau hari ini agak beda Pak. Ya. Ini nyewa tempat Bu. Oh nyewa tempat Iya, ini. biasanya tuh kalau biasanya kan kita pakai Jago TV. Iya, tadi saya kaget kok nggak di Jago TV kenapa? Ada yang beda nih. Lihat dulu ya. Pusat Keunggulan SMK Negeri Jatirogo Intervensi Industri PT Libra Permana. Oh, keren kan? Sepertinya ini ruangan baru ya Bu. Oh, ruangan baru. Oke, nanti kita tanya-tanya sama Pak Bas berkait dengan ini. Sebenarnya Pak, ini PK-nya kita itu udah yang ketiga. Ya, tahun ketiga. Iya. Terus gini Pak, di tahun pertama itu kayaknya nggak ada ini Pak. Ya, belum. Kalau maksudnya kan nggak ada tulisan yang bisa lihat orang-orang banyak itu intervensi itu kan nggak ada Pak. Belum ada. Ya, jadi program SMK PK di SMK Negeri Jatirogo ini memasuki tahun ketiga. Tahun pertama kita memang bekerja sama juga dengan industri, juga dengan PT Libra, kemudian dengan PT Aiko, CV Aiko, itu yang tahun pertama. Kemudian tahun kedua SMK PK SMK Negeri Jatirogo bekerja sama tetap dengan Libra, dengan Aiko dan dengan Rembang Nesia. Sekarang tahun ketiga PT Libra Permana tetap menjadi partner utama. Kemudian ada lagi satu yaitu CV Jujur Sejati. Kenapa SMK PK itu harus berpartner dengan industri? Karena programnya adalah SMK PK Pemadanan. Ya, pemadanan itu maksudnya adalah sekolah harus mencari pasangan di industri, memadankan program pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di industri. Dan industri mempunyai kontribusi kepada sekolah dalam bentuk apa sih? Macam-macam. Nanti kita bahas. Okay. Ya. Sehingga intervensi itu maksudnya adalah hal-hal yang dilakukan oleh industri terhadap sekolah, baik di dalam pembelajarannya maupun di dalam pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan. Gitu ya. Kalau boleh tahu sebelum kalau tahun ini kan kita dapat ruangan ini yang akan kita bahas nanti, mungkin di tahun pertama SMK PK ini kita mendapatkan apa dari PT Libra Permana kalau nggak salah? Tahun pertama dukungan dari industri adalah pemenuhan alat-alat praktek. Pada waktu itu kita mendapat bantuan mesin jahit, ya, mesin jahit, kemudian mesin obras, macam-macam, banyak sekali, ya.
banyak sekali dukungan yang diberikan oleh industri, baik oleh PT Libra maupun AIKO waktu itu yang pertama. Nah itu. Kemudian yang program dari pusat, jadi pemadanan itu maksudnya bahwa pemerintah pusat atau Direktorat PSMK akan memberikan bantuan sebesar bantuan yang diberikan industri kepada sekolah. Itu yang disebut pemadanan. Ya mutualisme gitu ya. Mutualisme berarti kita itu dapat dari pemerintah, dapat dari industri, dapat. Jadi kalau yang pada kali ini Pak, kalau kemarin-kemarin itu kan nggak kelihatan ya Pak, karena alat masuknya ke sana. Sekarang hari ini tuh dapat gedung gitu kan. Kenapa sih Pak ini kok pilih membuat gedung ini ya? Ada dua nih ya, ada dua gedungnya ya. Gedung ini sama gedung sebelah nih Pak. Kalau boleh cerita satu-satu Pak. Jadi biar yang masuk ke sini tuh tahu ya. Gitu. Jadi bantuan yang dari pusat itu bentuknya yang tahun ketiga ini atau tahun kedua saya cerita dulu ya. Tahun kedua kita dapat bantuan gedung juga dari pusat, yaitu digunakan untuk desain waktu itu ya. Gedung ICT itu ya Pak? Yes, digunakan untuk ICT Center di mana anak-anak yang ingin mendesain, ingin membuat sesuatu produk busana, nah itu menggunakan itu. Tahun pertama bantuan yang dari pusat itu berupa gedung. RPS, ruang prakteknya. Ya, itu yang pertama. Kalau dari industri berupa mesin jahit tadi. Yang kedua dari industri berupa mesin bordir komputer. Nah, ya Pak. Di sana ada mesin bordir komputer, kemudian ada mesin sablon, macam-macam itu. Kemudian sekarang tahun ketiga dari pusat kita mendapatkan rehab yang digunakan untuk multimedia center itu. Nah, kemudian yang dari industri kita mendapatkan ruangan ini, yaitu ruangan untuk manajemen dan ruangan untuk workshop. Ada dua kan, yang kita tempat ini adalah untuk manajemen TEVA, ya, manajemen TEVA dan workshop. Itu yang tahun ketiga ini. Ya. Pak, sebenarnya pertimbangannya apa sih Pak? Kenapa bikin showroom gitu? Nah, ini yang showroom itu adalah atas usulan dari teman-teman di desain busana. Bahwa anak-anak waktu praktek ya begitu, waktu pembelajaran produktif dia akan menghasilkan produk-produk. Selama ini produknya itu kan hanya tersimpan saja di bengkel, di labnya sana, sehingga tidak diketahui oleh khalayak umum lah, kan gitu ya. Akhirnya dua seni waktu itu yang mengusulkan kepada saya, Pak, desain busana itu kan produknya bagus-bagus, mestinya harusnya dipasarkan atau paling tidak dipamerkan, sehingga Bapak Ibu guru yang tidak ngajar di busana tahu, kemudian kalau ada tamu atau masyarakat juga tahu bahwa desain busana itu sudah mampu memproduk barang-barang yang bagus gitu ya, yang bisa dipasarkan. Akhirnya saya programkan di tahun ketiga itu untuk membuat showroomnya ya, showroomnya busana yang sekarang sudah beroperasi. Di sana dipajang produk-produk hasil anak-anak ya, mulai dari pakaian, kemudian ada tas, kemudian ada peci dan macam-macam produk yang dihasilkan, termasuk kolaborasi dengan pembelajaran di PKK, produk kreatif dan kewirausahaan yang menghasilkan batik ekoprint. Batik ekoprintnya kemudian dilanjutkan oleh anak-anak desain busana menjadi produk-produk baru yang bernilai jual lebih baik, bisa berupa baju, bisa berupa tas dan macam-macam. Itu. Oke, termasuk yang ini ya Pak? Ya, ini ya. Cuman ini bukan ekoprint, cuman ini produk dari desain busana. Ya, yang dibuat tas macam ini, ya, tas santai. Kemudian anak-anak yang mempunyai kemampuan melukis dia di sini. Ya, contohnya seperti ini. Ini ya. Ini sudah ada logonya. Ada logonya, namanya Jago Fashion. Nah, jadi SMK Jatirogo itu mempunyai logo tersendiri terhadap produk-produknya, yaitu Jago Fashion dan ada lagi yang saat ini nyuting kita itu namanya Jago TV. Jadi semuanya jago ya, semuanya jago. Termasuk ini Jago Production ya. Semua yang ada di SMK Jatirogo
mereknya, brandnya adalah Jago. Mungkin bisa di-spill sedikit Jago itu. Pengen tahu kan? Penasaran kan Jago? Ini belum pernah Pak dibahas Pak. Jago itu banyak konotasinya ya. Ya, Jago ya singkatan dari Jatirogo. Tetapi tujuan utamanya kasih Jago itu adalah Jago itu konotasinya adalah juara. Juara. Jadi apapun yang dihasilkan di SMK Jatirogo harus bernuansa juara. Jago Fashion berarti produk-produknya adalah menjuarai fashionnya, kan begitu ya. Jago TV juaranya TV di Jatirogo. Semuanya bernuansa Jago. Gitu. Jadi ada filosofinya ya. Kita pilih kata-kata Jago itu. Tentu saja ini adalah inovasinya Bapak Kepala kita iya, ini. Pak Kepala Sekolah itu membuat brand Jago, tapi ada turunannya Bu. Iya, Jago TV, Jago Production, Jago Fashion, Jago Cafe Jago. Cafe Jago. Cafe Jago. Bapak Kepala kita juga Jago. Iya. Jangan ditanya itu. Iya. Kalau itu jangan ditanya, jangan nggak diragukan lagi gitu. Ya ada detik yang terlewat tanpa memikirkan SMK sehingga jadi Jago ini. Iya, betul banget. Ada banyak perubahan, ada banyak yang sudah kita dapatkan. Iya, betul sekali. Tapi kalau dia nggak cerita tuh nggak seru. Nggak seru. Oke. Terus gini Pak, untuk produk yang dijual di showroom itu, Pak, apakah ini untuk umum atau hanya untuk ini saja, untuk lingkungan sekolah aja gitu? Tentu sebagai pemasaran yang terbaik, produk-produk itu segmennya tidak terbatas. Kalau hanya warga sekolah kan segmennya hanya warga sekolah. Tentu Jago Fashion itu segmen pasarnya adalah masyarakat layak umum. Siapa saja yang membutuhkan bisa dilayani. Silakan masyarakat Tuban dan sekitarnya yang kepingin tahu produk-produknya datang aja di SMK Jatirogo, masuk aja di Jago Fashion. Bisa tersedia produk-produknya dan siapapun boleh membelinya, kan gitu. Memang dipasarkan untuk umum, ya, untuk umum. Dan kenapa kita buat tadi yang pertama adalah saya kepingin bahwa anak-anak yang memproduksi barang-barang yang bagus itu semakin tumbuh motivasinya karena produknya dipakai orang banyak, kan begitu. Semakin dia tahu bahwa produk-produknya itu digemari masyarakat, maka kreativitasnya akan semakin tumbuh, inovasinya akan semakin berkembang, percaya dirinya untuk memproduksi semakin baik. Itu tujuannya. Sebenarnya ada cerita menarik nih guys. Pada saat kemarin acara Dharma Wanita di sini, itu waktu itu kebetulan saya ikut jaga standnya itu bangga sekali ketika banyak sekali bapak-bapak kepala sekolah dari beberapa sekolah itu membeli produknya Jago Fashion. Yang beli belangkon itu? Iya, beli belangkon. Banyak sekali itu yang beli, luar biasa sekali. Itu satu apresiasi dari bapak kepala sekolah yang datang ke SMK dengan produk-produknya SMK. Ya, dan benar kata Pak Bas, itu membuat siswa, kebetulan di situ juga ada siswa, itu seperti mendapat suntikan semangat untuk berkreasi lagi. Oh, ternyata lah produk saya dan disukai. Terus ini Pak Bas, saya pengen tahu nih. Ini saya sendiri juga mungkin Bu Zulfa atau ibu-ibu yang lain Pak, itu juga pastinya bertanya-tanya gini. Gimana? Kalau yang di Jago Fashion depan ini Pak, showroom tuh, kalau misalnya mau beli skala banyak untuk misalnya nih dari SMA atau dari SMP mau pesen baju olahraga untuk siswa-siswanya kayak Katelpa gitu, itu bisa nggak Pak? Loh, tentu sangat bisa, sangat terbuka. Jadi Jago Fashion itu bisa melayani siapa saja, tidak hanya pakaian olahraga. Kalau Bu Kesi lihat di setiap 17 Agustus, kostum-kostum yang dipakai karnaval sebagian besar juga produksi jadi Jago Fashion, utamanya yang dipakai oleh SMK Jatirogo. Ternyata ternyata ada ceritanya bahwa sekolah-sekolah yang lain yang melihat tampilan SMK Jatirogo juga terpencut dengan produksinya anak-anak. Akhirnya produk-produk itu juga dipesan oleh sekolah-sekolah yang lain. Ini menunjukkan bahwa kualitas, kemudian desain yang dihasilkan oleh Jago Fashion sudah digemari masyarakat luas. Tidak hanya sekolah, masyarakat. Kemarin juga dari Banjar yang pinjem propertinya karnaval SMK Jatirogo. Tentu kita layani karena sekolah ini tentu harus semakin ke depan semakin memasarkan dan semakin memperkenalkan apa sih yang sudah dihasilkan dari sekolah. Gitu ya. Kalau dari pribadi Pak, boleh enggak?
Misalnya saya ini kan dia istimewa Pak. Kalau Bu Zulfa ini postur tubuhnya ini kan SML tuh masuk Pak. Tapi kalau saya kadang-kadang kan wes berubah. Nah ini biasanya kalau cari ukuran itu kan agak susah. Orang-orang tertentu ada yang cari ukurannya susah. Bisa nggak sih kalau misalnya nanti di sini di showroom misalnya ada sudah buat baju, sebagian kan bajunya itu ukurannya kan kecil-kecil Pak, sesuai paspor gitu. Nah, iya, sesuai pesanan. Iya, mestinya gitu Pak. Tentu gimana Jago Pak? Fashion akan menerima semua order. Oke. Kalau ordernya itu adalah partai begitu banyak, tentu ada ukurannya SML. gitu, Tetapi kalau ordernya itu perorangan individu, tentu disesuaikan dengan ukurannya. Iyalah, kalau baju pesta pakai SML kan ya tidak bagus. Nah, tentu harus sesuai. Yang bisa, ini coba Pak Dul lah, ini contoh. Nah, kayak begini nih, ini kan produk massal, ya tentu ukurannya satu ukuran, yaitu S, M, L, XL, kan begitu dah, double X, saya pakai dulu ya. Nah ini produknya anak-anak ini adalah produk turunan dari EcoPrint. Maksudnya produk lanjutan. Jadi anak-anak yang belajar membatik EcoPrint tidak hanya berhenti di batiknya, tetapi hasilnya itu bisa dilanjutkan oleh anak-anak desain busana. Seperti ini saya pakai. Ini adalah model udeng khas Kabupaten Tuban. Gimana? Cakep Nadia saya? Tambah berapa kilo? Nah, ini saya suka sekali untuk menggunakan produk-produk anak, termasuk yang saya pakai ini kan. Ini produknya anak-anak ini yang dipakai Bu Kaisi, Bu Zulfa. Ini produknya anak-anak busana. Kalau anak-anak tahu, oh itu jahitan saya. Wah, anak itu bangga begitu loh. Bahwa bapak ibu gurunya itu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Ini penting sekali karena kita itu bisa membuat orang sukses. Itu tidak hanya membekali dengan dana dengan itu enggak. Yang utama itu adalah motivasi. Bahwa motivasi itu penting untuk membuat orang sukses. Caranya bagaimana? Salah satunya itu apresiasi apa yang sudah dihasilkan. Gitu ya? Iya Pak, benar sekali. Semangatnya itu tadi. Iya. Tapi ternyata sebenarnya tadi yang disampaikan itu mungkin dari luar masih banyak yang belum tahu kalau sebenarnya SMK itu bisa menerima ordernya itu. Makanya hari ini saya tanyain langsung sama Pak Rasfa biar tahu bahwasanya kita tuh terima order. Enggak cuman dari instansi yang partai besar, tapi kalau nanti ke situ ada baju yang bagus, aku pengen itu tetap dilayani. Baju pesta, siap. Termasuk gitu Pak. Baju dinas, siap. Seragam, siap. Membuat bed pun siap. Kan gini ya, tunjukkan. Salah satunya ini ada produk Jago Fashion. Karena kita memiliki banyak produk-produk, tidak hanya bentuk pakaian, tetapi juga atribut-atribut. Kita memiliki mesin bordir. Ya, mesin bordirnya sudah yang terbaru menggunakan komputer. Kita memiliki sablon. Sablonnya pun sudah macam-macam. Ada yang sablon pakai minyak, ada yang sablon pakai komputer yang disebut dengan print itu ya. Jadi nyablonnya pakai printer ya. Nah, itu tentu dikhususkan untuk siapa? Siapapun yang ingin memiliki produk ini atau memesan produk ini bisa. Anak-anak sekolah SD, SMP, mungkin dari TK kan semuanya itu pakai seragam, semuanya pakai atribut kan. Silakan aja pesan di SMK Jatirogo. Jago Fashion siap dengan harga yang sangat miring. Kan begitu ya? Dibanding pesan di luar tentu lebih murah di SMK Jatirogo. Kualitasnya jauh lebih unggul kan gitu ya karena jago. Jadi itu sahabat Jago TV ya. Sahabat Jago TV jangan sampai lupa nanti kalau misalnya mau produk-produk baju dan lain-lain bisa kita ke Jago Fashion karena enggak macam-macam Bu. Nah ini OSIS, bednya pramuka, bednya jurusan, bed sekolah semuanya siap dikerjakan ya. Siap, silakan datang di Jago Fashion SMK Negeri Jatirogo. Apapun kebutuhan Anda terlayani di sini. Sudah macam serba ada ya. Serba ada, serba bisa, serba apa aja gitu. Dan serba jago. Kalau
personelnya Pak yang di Jago Fashion. Contoh apa namanya? Kontak personnya Jago Fashion ini Pak. kalau misalnya sahabat Jago iya. pesen ini Pak, kira-kira menghubungi siapa ini? Jadi Jago Fashion itu sudah punya media. Ya. Sosial media deh. Sosial medianya ada. Silakan buka saja IG-nya. Ada Jago Fashion. Bisa juga buka IG-nya SMK Jatirogo. Kemudian ada Facebooknya. Ya. Kemudian ada webnya. Ketik saja di situ SMK Negeri Jatirogo, semuanya akan muncul, termasuk nanti di channel YouTube-nya. Ya. Ketik aja SMK Negeri Jatirogo. Jangan lupa ya, nanti ini yang mas-masnya kreatornya, editornya, jangan lupa ditempel. Nanti yang lainnya langsung klik di bawah ini. Kontak personnya siapa? Nanti langsung kalau misalnya mau nggak usah susah-susah, langsung. Nah di deskripsi pasti ada ya Pak ya? Oh ada, nanti tampil gitu ya. Nanti ada produknya apa, harganya berapa, bisa langsung hubungi. Iya, ada katalognya nanti. Ada. Jadi yang masyarakat luar tidak hanya terbatas pesanannya di Jago Fashion. Punya hajatan, pengen syuting, datang saja di Jago TV. Siap melayani, kan begitu ya. Syutingnya siap, harganya siap. Harga kita menyesuaikan loh. Harga tetap mungkin kita menyesuaikan di situ jadinya berapa. Menyesuaikan budgetnya. Mau apa istilahnya nasi goreng itu ada spesial gitu ya. Iya, kita ngikuti kan gitu ya. Jago TV itu sudah bisa malah melintang di dunia apa angkasa gitu. Ya. Apalagi kalau nanti kita yang pesen kayaknya lebih dapat potongan harga. Oh gitu ya. Iyalah, warga sekolah dapat potongan harga lah tentu. Siap. Ya. Ada lagi. Oke. Ada lagi Bu? Sekarang yang ruangan ini mungkin Pak Mas yang baru diceritakan ini Pak Mas. Mau tak ceritakan ya. Oke, Pak. Jadi di intervensi industri kita mendapatkan 2 ruangan. Yang pertama adalah showroom yang tadi kita bahas, di mana di situ kita pajang produk-produk hasil karya anak-anak, khususnya di keunggulannya yaitu desain dan produksi busana. Sekarang di ruang ini adalah ruang manajemen. Sebetulnya lebih khusus manajemen TEVA. Kenapa? SMK keunggulan atau SMK pusat keunggulan itu yang beda dengan sekolah yang reguler adalah sistem pembelajarannya sudah mengadopsi sistem TEVA, Teaching Factory, bahwa pembelajaran produk-produk atau prakteknya itu berorientasi kepada bagaimana industri memproduksi barang. Budaya kerjanya kita mengadopsi budaya industri. Kemudian SOP-nya kita mengadopsi industri. Kalau kita adalah bergerak di bidang desain busana, tentu kita mengadopsi di industri-industri yang bergerak di garment. Contoh PT Libra Permana. Ini adalah PT Libra Permana di Semarang. Dia adalah perusahaan multinasional. Dia sudah internasional karena produk-produknya diekspor ke Eropa. Kita sudah pernah ke sana. Kita pelajari bagaimana membuat produksi pakaian dalam waktu itu ya. Ternyata untuk memproduksi itu tidak hanya satu pekerja memproduksi satu, tidak, banyak karyawan yang harus bekerja sama. Ya, masing-masing. Namanya roda berputar kan begitu ya. Ini ada yang buat ini akhirnya jadi. Kita sudah adopsi di desain busana. Insya Allah tidak hanya SOP-nya tetapi budaya kerjanya kita sudah adopsi. Gitu. Itu ruangan ini untuk merancang TEVA, Teaching Factory. Gitu ya. Jadi kalau sudah Teaching Factory, anak-anak untuk terjun ke industri itu nantinya lebih siap gitu ya. Karena udah terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi slogannya SMK itu kan BMI, bekerja, melanjutkan wirausaha. Teaching Factory membekali anak-anak yang kepingin bekerja sama wirausaha, karena sudah setiap hari dia memanajemen bagaimana memproduksi. Kalau dia ingin berwirausaha, keluar dari SMK Jatirogo sudah siap. Sudah banyak alumni dari SMK Jatirogo yang sudah mampu mendirikan butik-butik itu ya, rumah-rumah produksi sudah banyak sekali. Ya, termasuk nanti Nadia ini mau buat butik ya Nadia. Ini krunya ini ya.
desain busana, tapi jadi kru jago TV kan hebat toh. Hebat. Talent sekali ya, Iya, Pak. talent. Iya. Sepertinya juga kemarin kita dari desain produksi busana bisa melakukan pelatihan juga untuk masyarakat. Oh ya. Ya. Ini keunggulannya SMK Negeri Jatirogo. Kita tidak pelit dengan ilmu. Kita memiliki kompetensi, memiliki keterampilan. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan, kita share. Kemarin kita kerjasama dengan Dinas Perindustrian ya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Mengajukan permohonan agar SMK Jatirogo siap mendidik ibu-ibu. Nah, kalau tidak salah kemarin di kelompok ibu-ibu di Latsari kalau tidak salah ya. Sebanyak 20 ibu-ibu datang ke sekolah, dilatih di sini untuk meningkatkan keterampilannya di dalam jahit menjahit, kan begitu ya. Jadi SMK Jatirogo tidak hanya mendidik anak-anak, tetapi masyarakat juga kita layani. Karena apa? Pemerintah mendirikan SMK ini dengan biaya yang sangat besar. Kalau alat-alat yang kita miliki, sarana prasarana yang kita miliki di hari-hari tertentu nganggur, lebih baik digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara berlatih di sini. Ibu-ibu yang kemarin obsesinya nanti setelah pelatihan akan membuka usaha mandiri, rumah jahit. Menerima dia berhasil, SMK Jatirogo dapat amalnya, kan gitu ya. Iya, Nggak pelit ilmu. Nggak hanya dapat siswa. Ya. Berarti yang diajar itu bukan hanya siswa ya di SMK Jatirogo, tapi masyarakat pun juga membutuhkan. Oke aja gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu guru, ibu-ibu guru khususnya, saya sendiri maksudnya Pak Bas ini termasuk. Kalau bisa juga boleh lah diadakan pelatihan untuk ibu-ibu guru. Duh, tentu. Dulu pernah buka sih ikut enggak itu pelatihan sablon? Ya. Jadi Bu Sulfa, kita itu kan memiliki mesin sablon, kita memiliki mesin jahit, kita memiliki mesin bordir, ya. Alat-alat itu tidak hanya untuk anak-anak. Bapak Ibu guru yang kepingin belajar sudah banyak yang ikut. Jangankan Bapak Ibu guru, orang luar saja boleh. Saya ikut itu, waktu itu latihan sablon, saya ikut sablon, saya bisa. Apalagi sekarang sudah tambah lagi alatnya. Tidak sablon manual, sudah otomatis pakai printer DTF kan, yang kemarin sudah dipakai Bapak Ibu gitu ya, hasilnya bagus, anak-anak juga sudah pakai itu. Itu siapapun boleh belajar. Saya ketinggalan info berarti. Ya. Kebetulan saya pernah ikut latihan di BL Kamjahit. Sepertinya perlu dikembangkan. Saya sudah agak lupa. Oh gitu. Sebenarnya kalau untuk ibu-ibu ada Bu ya. Ini sekedar just info. Di Dharma Wanitanya SMK Negeri Jatirogo itu biasanya juga membuat pelatihan untuk ibu-ibu Dharma Wanita gitu. Jadi nggak cuman orang luar, kita sendiri pun juga diajari gitu nggih Pak. Dan produknya pun kalau misalnya kita menghasilkan ibu-ibu Dharma Wanitanya boleh Pak dipajang di depan? Tentu boleh. Semua produk dari warga sekolah boleh dipajang di situ. Karena semakin banyak orang yang melihat, maka semakin terbuka lebar pangsa pasarnya, kan begitu ya. Siapa saja, tidak hanya anak-anak, Bapak Ibu yang punya produk bisa menghasilkan produk boleh dipajang. Oke. Ya. Ada lagi usul Pak? Mungkin usul ini untuk Pak Bas. Besok di edisi berikutnya mungkin Jago TV-nya kita shootnya di showroom. Oh gitu ya? Iya. Oh ya siap. Tinggal krunya siapa enggak ini krunya? Siap ya. Jadi sekarang kita ngambilnya di ruang manajemen TEPA. Minggu depan boleh di ruang showroom sehingga bisa ngelihat produknya apa saja ya. Terus satu lagi Pak, ini usul juga mungkin buat ini. Kalau ngobrolin di sana juga itu nggak melulu kita duduk-duduk. Ya nggak sekali-sekali. Ayo kita jalan-jalan gitu Pak. Iya Pak. Ayo presenter kayak ngevlog gitu bisa lihat. Oh ini barunya apa gitu. Nggak usah sampai ke sana Pak. Hanya di ruang itu. Sepertinya kita di tempat factory-nya dulu. Alat-alatnya ini terus ini produksinya. Ini hasilnya. Siap ya Pak ya. Boleh. Nah, ini tantangan untuk tantangan orang yang memiliki banyak tantangan akan semakin lihai, semakin terampil, semakin kompeten.
Kalau monoton saja ilmunya nggak tambah. Karena kurang tantangan kan. Tantangan itu yang akan membuat kita itu sukses. Tidak ada ceritanya orang tidak ada tantangan itu bisa sukses. Orang itu bisa naik sepeda itu kenapa? Dulunya pernah jatuh belajarnya. Coba tidak pernah jatuh. Tidak lama tidak akan bisa naik sepeda kan gitu ya. Semua orang sukses itu mesti harus menghadapi tantangan. Tantangan tidak boleh dihindari. Hadapi tantangan itu. Selesaikan tantangan itu. Kita akan jadi sukses. Boleh jatuh berkali-kali asal tetap bangun ya. Iya. Orang jatuh itu untuk bangun, nah, kan gitu. Jangan jatuh terus tidur, tidak mana-mana. Closing statement mungkin dari Pak Bas. Dari Pak Bas mungkin ada closing statementnya terakhir. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan utamanya di Teva Jago Fashion yang telah banyak memproduksi barang-barang, yang telah banyak mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak itu mampu untuk berwirausaha. Saya sangat senang anak bekerja. Saya senang anak yang dapat melanjutkan perguruan tinggi. Tapi saya sangat senang, saya sangat bangga anak-anak yang mampu menjadi wirausaha. Karena kalau menjadi wirausaha tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Jadi pesan saya kepada anak-anak desain produksi busana, kalau mempunyai kemampuan, kalau mempunyai peluang, jadilah pengusaha. Sekecil apapun kalian akan disebut bos. Kalau jadi pekerja, setinggi apapun jabatanmu, tetap pekerja. Ingat, kita akan jadi bos. Terima kasih sahabat Jago TV. Edisi 63 benar-benar luar biasa, benar-benar spesial bersama tamu yang spesial, kepala sekolah penuh inspirasi dan motivasi. Bu Kesi ini juga inspirasi saya. Pagi ini saya diajak nge-host ya. Semoga terima kasih ilmunya Pak Bas, terima kasih ilmunya Bu Kesi. Sampai jumpa sahabat Jago TV. Salam Jago TV, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap juara. Tetap juara. Oke, karena sing kleri tadi.